Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini kita akan kembali beribadah bersama-sama dalam kebaktian rumah tangga. Untuk memulai kebaktian rumah tangga kita, mari kita terlebih dahulu memuji Tuhan. Kita bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat 205, bait 1 dan bait yang kedua. Alangkah indahnya kasih setiamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan di sore hari ini. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus, ya Tuhan Allah kami. Sore hari ini kami bersyukur karena masih Tuhan pelihara, kami masih Tuhan jaga, kami masih Tuhan berkati. Sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa diberkati, saat ini kami juga mengucap syukur karena kami bisa kembali meluangkan waktu sejenak di rumah kami masing-masing untuk beribadah di dalam kebaktian rumah tangga. Terima kasih Tuhan atas kesempatan baik ini, karena kami rindu untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Kami serahkan kebaktian rumah tangga ini dari awal sampai selesainya nanti. Kami serahkan perenungan firman Tuhan kami nanti. Dan inilah kami Tuhan. Dalam rasa syukur kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat 258, bait 1 dan bait yang kedua, Ku ingin selalu dekat padamu. Bimbing
Mari saudara-saudara, kita membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita sore hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 9 ayat 1 sampai ayat ke-8. Sebelum kita membacanya bersama-sama, terlebih dahulu kita berdoa memohon bimbingan Tuhan. Mari berdoa. Sebagai umat Tuhan yang rindu untuk disapa oleh firman Tuhan, sore hari ini kami kembali akan membaca dan merenungkan isi Alkitab kami. Kami memohon kiranya Tuhan dapat membimbing dan menuntun kami sehingga firman Tuhan ini dapat kami mengerti, dapat menjadi pedoman bagi hidup kami, juga sekaligus dapat menguatkan iman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita baca kitab Roma pasal 9 ayat 1 sampai ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku, secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi, firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi, yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Demikian pembacaan Alkitab kita sore hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan terus memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu sering mendengar istilah Kristen KTP. Artinya, orang yang berstatus Kristen hanya di KTP saja. Nah, berarti ini mau mengatakan bahwa ada orang-orang yang secara administratif beragama Kristen, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari, dalam kesehariannya, tidak mencerminkan seorang Kristen. Mengapa begitu? Barangkali saudara-saudara orang itu meskipun statusnya beragama Kristen, mungkin dia tidak pernah meluangkan waktu secara khusus untuk beribadah, atau mungkin orang ini tidak pernah menerapkan prinsip-prinsip Kristiani dalam hidupnya. Ketika berjumpa dengan masalah, tidak berusaha mendekat kepada Tuhan, atau yang lain-lain. Atau juga jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, orang seperti ini adalah orang yang sangat minim pemahamannya terhadap ajaran-ajaran atau pemahaman-pemahaman tentang agamanya, tentang kekristenan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, realitas seperti ini mungkin memang banyak, mungkin memang ada dalam lingkungan kita sehari-hari. Ada orang-orang yang hanya Kristen di KTP saja. Tetapi tidak hanya itu, ada banyak pula orang Kristen yang merasa dirinya diselamatkan, merasa dirinya mendapatkan keselamatan oleh Tuhan, meskipun hidupnya tidak berjalan atau tidak dijalani seturut dengan kehendak Tuhan. Ada orang Kristen yang memiliki pemahaman bahwa karena orang Kristen itu adalah umat pilihan Allah, maka dia akan menerima keselamatan itu apapun yang terjadi dalam hidupnya. Maka dia merasa tidak memiliki keharusan untuk melakukan firman Tuhan, tidak memiliki keharusan untuk berlaku benar seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal seperti ini tidak hanya terjadi dalam kehidupan kita di masa kini,
tetapi juga pernah terjadi di dalam kehidupan umat Kristen di masa yang lalu, khususnya di jemaat di Roma. Seperti yang kita baca dari Roma pasal 9 ayat 1 sampai 8 tadi, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menemukan realitas seperti itu juga dalam kehidupan jemaat di Roma. Dan Rasul Paulus menggambarkan hal ini dalam suratnya sebagaimana yang kita baca tadi. Dia bersedih, dia berduka. Dia mendapati bahwa banyak orang yang karena statusnya sebagai keturunan Israel, keturunan Abraham, keturunan bapak-bapak leluhur, maka mereka merasa tidak lagi perlu berjalan, bertindak, bertutur kata seperti layaknya firman Tuhan. Tidak perlu lagi melakukan kebenaran. Mereka merasa karena status keturunannya mereka itu, mereka secara otomatis mendapatkan bagian keselamatan dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengoreksi pemahaman ini. Rasul Paulus mau mengingatkan mereka bahwa pemahaman seperti itu sebetulnya tidak baik, sebetulnya tidak benar. Rasul Paulus mau mengoreksi pemahaman dengan mengatakan bahwa tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham itu adalah anak-anak Abraham. Ini mau mengatakan bahwa memang benar mereka secara fisik, secara jasmani adalah keturunan Abraham, keturunan Israel, keturunan bapak-bapak leluhur. Tetapi secara rohani mereka tidak menunjukkan hal itu. Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa memang juga benar, mereka menerima anugerah keselamatan, mereka menerima karunia keselamatan dari Tuhan. Namun saudara-saudara, anugerah keselamatan itu tetap harus diiringi, harus disertai dengan perilaku yang benar. Status sebagai umat pilihan Allah harus disertai juga dengan ketaatan dan kesediaan untuk hidup secara benar di jalan Tuhan seturut dengan kehendak Allah. Nah, saudaraku, disinilah letak kasih karunia dan anugerah keselamatan dari Allah itu bersifat universal. Apa artinya? Artinya kasih karunia Allah, anugerah keselamatan itu bersifat untuk semua orang, berlaku untuk semua orang. Selama orang itu hidup dalam kebenaran dan berjalan di dalam terang Tuhan. Bukan karena ia keturunan Israel, bukan karena dia keturunan Abraham, bukan hanya karena status administratifnya beragama Kristen. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu saudara kita umat Muslim merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan di hari raya tersebut mereka memiliki kewajiban untuk berkurban bagi mereka yang mampu. Dan seperti biasa Bapak Ibu saudara, kita yang tidak merayakan juga kerap kali menerima bagian dari daging kurban itu. Sama halnya seperti saya juga, setiap tahun kami di lingkungan gereja menerima daging kurban, meskipun sedikit. Dan saya yakin juga Bapak Ibu Saudara banyak yang menerima. Kita ikut mendapatkan dan merasakan berkat dari saudara-saudara kita yang merayakan Idul Adha. Bapak Ibu Saudara, kita percaya itu juga menjadi gambaran bahwa berkat Tuhan itu bersifat universal. Berlaku untuk siapa saja dan ditawarkan, diberikan kepada siapa saja. Kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita sebagai bagian dari umat Allah, kita dipilih Allah untuk menerima janji keselamatan itu. Kita dipilih Allah untuk menjadi pewaris kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara, tapi bukan karena secara fisik kita adalah keturunan Abraham, bukan karena secara fisik kita adalah keturunan Israel. Karena saudara-saudara, umat pilihan Allah yang sejati itu bukanlah mereka yang secara jasmani memiliki keturunan Israel atau keturunan Abraham, tetapi mereka yang secara rohani menunjukkan perilakunya sebagai umat pilihan Allah. Menunjukkan perilaku dalam kehidupannya seturut dengan kehendak Tuhan, berjalan di dalam kebenaran, dalam terang Tuhan. Dengan caranya seperti apa? Dengan mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, menghidupi firman Tuhan itu
dalam kesehariannya, dalam tutur kata, dalam perilaku sehari-hari. Dan tentu juga salah satu upayanya adalah upaya terus untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama, siapapun mereka. Itu juga salah satu panggilan Tuhan bagi kita umat percaya. Sebagai bentuk nyata status kita sebagai umat kepunyaan Allah, sebagai umat pilihan Allah. Nah, bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang? Ketika kita dapat mendatangkan kebaikan, ketika kita bisa mendatangkan manfaat yang positif, ketika kita bisa menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Di sana kita menjadi berkat. Dan di situ, saudara-saudara, kita dipilih untuk menjadi berkat. Status kita sebagai orang Kristen, status kita sebagai umat pilihan Allah adalah status bukan sekadar status administratif, tapi sebuah status yang harus dijiwai, yang harus dihidupi dalam keseharian kita. Harus terus kita upayakan, salah satunya untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah umat Tuhan yang sejati, umat pilihan yang sejati, yang senantiasa dipilih dan dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga saudara-saudara terus bisa melakukan firman Tuhan ini. Saudara dan saya, kita semua adalah umat pilihan Allah, namun kita terus harus berusaha untuk menampilkan status itu dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita naikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami merenungkan bagian firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk bisa terus mewujud nyatakan status kami sebagai umat pilihan Allah. Bukan karena kami secara jasmani adalah keturunan Israel atau keturunan Abraham, tetapi secara rohani kami adalah umat pilihan Allah. Dan kami ingin mewujud nyatakan itu dalam segala tindakan, perbuatan, tutur kata kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk mendatangkan kebaikan dan menghadirkan cinta kasih Allah dalam keseharian kami. Kami membutuhkan Tuhan untuk menguatkan dan menopang kami untuk bisa melakukan firman Tuhan itu. Terlebih ketika kami harus bergumul dengan banyak hal di tengah-tengah kehidupan keseharian kami. Terlebih kami harus terus mengolah, mengelola, dan juga berproses bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami, kehidupan kami pribadi masing-masing dalam pekerjaan, dalam pergumulan kami bersama dengan masyarakat di sekeliling kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus menunjukkan bahwa kami adalah umat pilihan Allah yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang setia, yang taat, yang tidak pantang menyerah, meskipun pergumulan kami begitu luar biasa berat. Tapi kami percaya Tuhan memampukan kami untuk bisa melakukannya. Inilah doa permohonan kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya di hari-hari ke depan, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Doa ini kami sampaikan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyelesaikan mengakhiri kebahagiaan rumah tangga kita, mari kita terlebih dahulu kembali bernyanyi Kinu Jemaat 424 bait 1 dan kedua, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar
Saudaraku, mari kita lanjutkan kehidupan kita, mari kita akhiri kebaktian kita, dan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan memberkati saudara sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kebaktian rumah tangga kita sore hari ini sudah selesai. Semoga saudara tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk melanjutkan aktivitas dimanapun saudara berada. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.